Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan saya Syafa Ajeng Putri Gunawan dari SD Islam Terpadu Al-Irsyad Kota Bandung akan menyampaikan ceramah singkat untuk menjadi bahan pengingat untuk diri sendiri khususnya dan mustami' umumnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal mengenai peristiwa Isra Mi'raj dan hikmah yang dapat dipetik darinya. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beragam kejadian yang Allah tampakkan maupun tidak dan tercatat di dalam Al-Quran ataupun disampaikan melalui para rasul. Terkadang beberapa peristiwa memang tidak dapat diterima secara logika, namun harus diyakini karena itu merupakan bagian dari bentuk keimanan kita. Sebagai contoh adalah peristiwa yang terjadi bertepatan dengan hari ini, yakni Isra Mi'raj yang menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Sidratul Muntaha sendiri adalah sebuah pohon bidara yang menandai akhir dari langit ke ujung langit ketujuh, sebuah batas di mana makhluk tidak dapat melewatinya. Perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menurut Al-Maududi dan mayoritas utama terjadi pada periode akhir. Rasul berada di Mekah sebelum kemudian hijrah ke Madinah atau dikenal dengan sebutan tahun-tahun pertama sebelum hijrah, yakni antara 620 sampai 621 Masehi. Namun pendapat lain menyebutkan bahwa keberangkatan Rasul adalah pada malam 27 Rajab tahun ke-10. Kenabian pendapat ini dikemukakan oleh Al-Allamah Al-Mansyufuri dan menjadi pendapat yang paling populer. Hadirin dirahmati Allah, perjalanan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan dengan malaikat Jibril dengan menaiki buraq, makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan berfungsi sebagai tunggangan. Berdasarkan beberapa hadis, buraq memiliki beberapa ciri, yakni berbentuk seperti binatang tunggangan dan bisa diikat layaknya hewan tunggangan lainnya, memiliki ukuran yang lebih tinggi dan keledai dan memiliki lebih tinggi dari biol hasil perkawinan antara kuda dan keledai, berwarna putih serta langkah kakinya sejauh ujung pandangnya. Peristiwa ini dimulai dari berangkatnya Rasul dan malaikat Jibril ke Madinah, tempat di mana Rasul kemudian berhijrah, dilanjutkan ke tempat pemberhentian Nabi Musa alaihi salam lari dari Mesir, yakni Syajar Masyan. Kemudian kembali ke Tunisia, tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu, lalu ke Baitul Lahmi, tempat Nabi Isa dilahirkan. Kemudian di samping Ka'bah terjadilah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad yang disucikan dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril sebelum berangkat ke Masjidil Aqsa di Yerusalem sebagai kiblat Nabi terdahulu. Ketika sampai di Yerusalem, Jibril menurunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menabatkan kendaraannya. Saat Rasul memasuki masjid, ternyata telah menunggu para nabi dan rasul untuk diimami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun bertanya pada Jibril perihal mereka dan Jibril pun menjelaskannya hingga akhirnya Rasul mengimami mereka dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Selepas sholat 2 rakaat, Jibril menawari Rasul dengan 2 jenis minuman, arak dan susu. Rasul kemudian memilih susu dan meminumnya hingga Jibril berkata, "Engkau telah memilih kesucian."
Kemudian Jibril mengarahkan Rasul menuju ke sebuah batu besar yang kemudian terlihat sebagai tangga yang sangat indah. Pangkalnya dimagnis dan ujungnya menyentuh langit. Jibril dan Rasul pun melanjutkan perjalanan dengan menaiki tangga tersebut ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha. Dikisahkan bahwa dalam perjalanannya, Rasul menjumpai beberapa nabi terdahulu hingga ia mampu menggambarkan bagaimana perwujudan mereka. Pada perjalanan menuju menghadap Allah, Rasul tidak lagi ditemani oleh Jibril. Saat perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul menerima perintah memberitahukan umatnya agar melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari. Rasul pun menerima perintah tersebut dan turun dengan penuh ketaatan. Setibanya ia di langit ke-6, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam dan terjadilah percakapan mengenai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Musa lantas menyuruh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk balik kepada Allah dan meminta keringanan mengenai jumlah waktu sholat dalam sehari. Allah pun mengabulkan dan perintah sholat diturunkan menjadi 45 kali dalam sehari. Namun dalam kisahnya, Rasul beberapa kali menghadap Allah untuk meminta keringanan yang lebih lagi hingga akhirnya perintah sholat menjadi 5 kali dalam sehari. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita melihat lagi rentetan peristiwa yang dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jelas hal itu bukan merupakan sesuatu yang dapat diterima dengan mudah oleh logika kita. Dikisahkan beberapa yang begitu panjang dapat ditempuh hanya dalam waktu semalam. Hal ini jelas memicu pengingkaran bagi kaum yang menganggukkan logikanya saja dalam menguji kebenaran sebuah agama. Karenanya, pada kenyataannya, logika tidak jarang berbenturan dengan agama. Disinilah perlu iman, yakni keyakinan yang membuat kita percaya bahwa ada kekuatan besar yang bekerja di dunia ini. Selanjutnya, Isra Mi'raj menjelaskan kepada kita betapa Rasulullah senantiasa mengajarkan kebaikan pada umatnya, hingga ketika dihadapkan pada pilihan kenikmatan dan kebaikan, arak dan susu, beliau memilih susu sebagai simbol kebaikan dan kebenaran. Beliau memberi contoh nyata bahwa keteladanan dengan memberikan contoh nyata adalah hal yang paling ampuh dan membimbing umatnya. Rasul tidak terlena dengan pilihan yang disediakan, layaknya kondisi ketika beliau memilih hidup sederhana, padahal kemewahan menantinya. Sungguh beliaulah uswatun hasanah sepanjang masa. Selain itu, peristiwa Isra Mi'raj yang menjadi titik awal diturunkannya perintah sholat juga menjadi bukti dari bentuk kecintaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Beliau tidak menghendaki adanya kesusahan atas umatnya. Ia rela menghadap Allah Subhanahu wa taala berkali-kali untuk meminta pengurangan jumlah bilangan waktu sholat dalam sehari, hingga akhirnya bilangan sholat menjadi jauh lebih sedikit dari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menginginkan kemudahan atas umatnya. Oleh karena itu, kita semestinya keringanan itu membuat kita tidak lagi berat dalam menjalankan kewajiban sholat 5 waktu dan menambah kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hadirin sekalian saya mohon maaf. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.